Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, back to school again with me Lulu Wahyuni. So in this video we are going to learn about part of speech. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari tentang part of speech. Why we should learn about part of speech? Kenapa sih kita harus mempelajari tentang part of speech? Karena sebelum kita mempelajari tentang grammar, kita harus mengenal istilah-istilah dalam part of speech, seperti apa itu noun, apa itu adverb, apa itu adjective, apa itu verb, dan lain-lain. Jadi, untuk memudahkan kita untuk mempelajari grammar, kita harus mempelajari part of speech terlebih dahulu. What's actually part of speech? Apa sih part of speech itu? Part of speech adalah bagian-bagian mendasar dalam suatu kalimat. Jadi, di dalam suatu kalimat pasti terdiri dari subject plus verb. Terdapat 8 jenis part of speech. Pertama, noun, kata benda, adjective, kata sifat, verb, kata kerja, pronoun, kata ganti, adverb, kata keterangan, prepositions, kata depan, conjunction, kata hubung, interjection, kata seru. Jadi kita harus mengenal 8 jenis part of speech untuk memudahkan kita untuk mempelajari tentang grammar. I'm going to explain you about noun. Pertama saya akan menjelaskan mengenai noun. Noun adalah kata yang berfungsi untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Jadi kita selalu menggunakan kata benda dalam percakapan kita sehari-hari, seperti mobil, hospital, motorcycle, banana, nama orang, dan lain-lain. Terdapat 2 jenis noun di dalam bahasa Inggris. Pertama adalah proper noun. Proper noun adalah spesifik, kata benda yang berupa nama atau julukan sehingga huruf depannya harus dikapitalisasi, seperti nama orang, nama negara, dan lain-lain. Contohnya, Indonesia, I-nya harus huruf besar, Sahara, Albert Einstein, dan lain-lain. Oke, kedua adalah common noun yang bersifat umum. Kata benda untuk sesuatu yang umum seperti orang, tempat, dan lain-lain. Example, mentor, celebrities, car, friend, driver, day, warehouse, banana, can be hospital. Oke, di sini adalah jenis-jenis kata benda. Pertama adalah thing atau berbentuk sesuatu yang bisa dilihat seperti table, meja, car, mobil, motorcycle, sepeda motor, strawberry, mountain, gunung, waterfall, mobile phone, book, etc. The second is person. Jadi kalau person itu, seseorang itu, nama orang harus huruf besar karena termasuk proper noun. Daniel, Robert, George, Jasmine. Ketiga adalah animal atau hewan. Dog, cat, duck, snake, elephant, bird, etc. Nomor 4 adalah place. Place itu tempat, jadinya tempat harus huruf besar karena termasuk proper noun. Indonesia, London, Singapore, Paris, England. Idea, happiness, hope, love, freedom, etc. Oke, di sini saya sudah membuat kalimat-kalimat yang terdiri dari noun. Michelle started to run. Yang mana nounnya? Ya, nounnya adalah Michelle karena nama orang. Ya, that's good answer guys. Nomor 2 adalah the restaurant is closed. Mana nounnya? Ya, the noun is restaurant. The third is let's go to the beach. Mana nounnya? Let's go. Ayo kita pergi ke pantai. Nounnya adalah pantai, beach. Ya, that's right. The fourth is throw the ball, lempar bola. Mana nounnya atau kata bendanya? Nounnya adalah ball. That's good guys. Okay, go on to the second is adjective. Adjective atau kata sifat merupakan kata yang dipakai dalam mendeskripsikan suatu noun atau pronoun. Kata sifat dalam bahasa Indonesia kita selalu mengenal seperti cantik, ganteng, pintar, hebat, manis, dan lain-lain. Oke, jadi adjektif itu kata sifat yang menyifati dari kata benda atau subjek tersebut.
Pada dasarnya, adjektif menunjukkan kualitas, ukuran, bentuk, durasi, perasaan, isi, dan lain-lain. The example is kind, ramah, beautiful, cantik, handsome, ganteng, tall, tinggi, thin, kurus, cruel, jahat, smart, pintar, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, Vina is a beautiful girl. Vina adalah wanita cantik. Jadi, kata sifatnya adalah beautiful, yaitu cantik. Yang dua adalah I'm not angry with you. Aku tidak marah padamu. Yang termasuk adjektifnya yang mana? Ya, that's right, angry. Marah, marah itu adalah adjektif. Lanjut saja kepada pembahasan nomor 3 adalah verb. Verb adalah kata kerja. Verb merupakan kata yang dipakai guna menggambarkan sesuatu yang dikerjakan, noun atau pronoun. Apa saja sih kata kerja? Seperti makan, minum, nonton, berjalan, pergi. Jadi, kata kerja itu pasti membutuhkan tindakan seperti makan, minum, mengendarai, berlari, melempar. Itu adalah kata kerja atau verb. Di dalam bahasa Inggris, berdasarkan penggunaannya, verb terdiri dari 3 jenis, yaitu verb 1 yang disebut infinitive verb, verb 2 yang disebut past verb, verb 3 yang disebut dengan past participle. Oke. Di dalam bahasa Inggris kita akan mengenal verb 1, verb 2, dan verb 3. Verb 1 digunakan ketika kita menggunakan present tense seperti sleep. Verb 1-nya sleep. Verb 2-nya slept. Verb 3-nya slept. Jadi seperti I sleep berarti saya tidur. Tidurnya sekarang. I slept, saya tidur. I slept yesterday, saya tidur kemarin. I have slept, saya sudah tidur. Jadi, kita akan mengenal verb 1, verb 2, verb 3 di dalam bahasa Inggris. Jadi, ini selalu kita gunakan dalam tenses. Berdasarkan bentuk kata, verb terdiri dari 2 jenis, yakni regular verb dan irregular verb. Apa itu regular verb? Regular verb adalah kata kerja yang tidak mengalami perubahan bentuk yang drastis ketika diubah menjadi verb 2 dan verb 3. Jadi, ketika kita menggunakan verb 2 dan verb 3, kita tinggal menambahi ed. Ed. Seperti call, verb 1 yang artinya memanggil. Ketika kita menggunakan verb 2-nya atau past verb-nya menjadi called, tinggal ditambah ed, dan verb 3-nya sama juga tinggal ditambah ed, called. Over, overt, overt, borrow, borrowed, borrowed. Ya. Jadi kita tinggal menambahi ed di dalam verb 2 dan verb 3-nya. Sekarang irregular verb, kata kerja yang mengalami perubahan signifikan ketika diubah menjadi verb 2 dan verb 3. Jadi irregular verb ini tidak beraturan. Jadi kita harus menghafal. Seperti go, pergi yang artinya pergi. Verb 2-nya went, verb 3-nya gone. Go, went, gone. I go to supermarket. I went to supermarket yesterday. I have gone to supermarket yesterday. That's guys, irregular verb. Eat, ate, eaten. I eat mango. I ate mango yesterday. Aku makan mangga kemarin. I have eaten mango. Saya sudah makan mango atau mangga. Drink, drank, drunk. I drink milk. I drank milk. I have drunk milk. Jadi kita akan mengenal 3 jenis verb. Verb 1, verb 2, verb 3. Oke, here I have example. Di sini saya mempunyai contoh-contoh kalimatnya. Sonny eats cake. Yang mana verbnya? Yang mana kata kerjanya? Sonny makan cake. Makan berarti eats. Sonny eats cake. That's right guys. Jadi verbnya adalah eat, makan. They watch movie together. Yang mana verbnya? Yeah, that's right. Watch. Sekarang we go to supermarket. Yang mana verbnya? Which one is the verb? Yeah, that's right. Go.
Verbnya adalah go. Oke, the fourth is pronoun. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun. Langsung saja. Oke, di sini terdapat 5 jenis pronoun. Pertama adalah subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, reflexive pronoun. Pertama, subject pronoun. Subject di dalam bahasa Inggris terdapat I, you, they, we, he, she, it. I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, si, dia, perempuan, he, dia, laki-laki, it, itu. Contohnya, now is the second object pronoun. Pronoun yang dipakai untuk menyebut noun yang menjadi objek pembicaraan. I, subjek I, menjadi objek menjadi me, you menjadi you, they menjadi them, we, us, he, him, her, she, her, it. One of the example is, please help me move this table. Tolong bantu saya untuk memindahkan table. Jadi, me di sini merupakan objek. Identiknya, subjek itu selalu ada di pertama kalimat sebelum verb, sebelum kata kerja. Setelah itu, objek selalu setelah kata kerja. Di sini kata kerjanya adalah help. Please help me. Please, would you like to help me? Okay. Now is possessive adjective. Dipakai untuk menunjukkan suatu kepemilikan noun pada noun lainnya. My, your, their, our, his, her, its. This is my bag. This is your bag. Their bag. Jadi setelah posesif pronoun pasti diikuti oleh noun atau kata benda. Now is possessive pronoun, dipakai juga untuk menunjukkan kepemilikan yang didahului dengan noun yang dimiliki. Mine, yours, their, ours, his, hers. Jadinya sebelum kata kepemilikan ini pasti diikuti oleh kata benda sebelumnya. Contohnya, this bag is mine. Ini sudah jelas bahwa tas ini miliknya saya. Oke. Now is reflexive pronoun, dipakai guna merefleksikan pada diri sendiri. Yourself, myself, themselves, ourselves, herself, himself, itself. Take care of yourself. Now is adverb. Adverb digunakan untuk menerangkan verb, adjektif maupun adverb lainnya. Adverb, kata keterangan. Good job. Oke, terdapat 4 jenis adverb di sini. Pertama adalah adverb of manner atau perilaku. Sadly, happily, angrily. Jadinya adjektif plus ly. Jadinya dari adjektif langsung ditambah ly. Sad, adjektifnya ditambah ly menjadi adverb of manner. Now is adverb of place atau lokasi atau tempat. Ahead, near, in front of, beside, dan lain-lain. Itu yang menunjukkan lokasi atau tempat. Now is adverb of time atau waktu. Contohnya now, early, tonight, yesterday, last night. At least it shows the time. Ini sudah menunjukkan waktu. Now is adverb of frequency atau derajat intensitas. Example, seldom, rarely, sometimes. Okay, here the example. They met by chance yesterday. Yang mana adverbnya? Yeah, that's right. Yesterday. Kemarin. Ini menunjukkan waktu. That's right. So adverb of time. He is not here. He is not here. Here, dia tidak di sini. Here menunjukkan tempat. So means adverb of place. That's right, guys. I go swimming sometimes. Aku pergi berenang kadang-kadang. Sometimes menunjukkan, yeah, that's right, adverb of frequency. For the next is prepositions. Prepositions adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dalam sebuah kalimat. Terdapat 3 jenis macam prepositions. Pertama, prepositions of time, preposition of place,
preposition movement. Preposition of time atau waktu, in, on, at, during, before, after, etc. The example is before taking bath, blah 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 blah. On Saturday, during vacations. Okay. Now is prepositions of place, tempat, in, on, at, under, in front of, between. So the example is on table, there is in front of the door. It has already shown prepositions of place. Now is prepositions movement, pergerakan atau perpindahan, to, across, through, into, etc. Now is conjunction. Conjunctions adalah kata hubung, digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa, atau paragraf. Di sini terdapat 3 jenis conjunction. The first is coordination conjunction, correlative conjunction, and subordinating conjunction. Oke, coordination conjunction, kata penghubung yang menghubungkan kalimat yang masing-masing memiliki arti fun boys. Saya selalu menggunakan untuk memudahkan menghafal, saya selalu menyebutkan fun boys. F, for, and, nor, but, or, yet, so. The example is, I am always here for you. Do you like pink or blue? Jadi ini untuk menghubungkan satu frasa atau satu kata atau satu kalimat. Now is correlative conjunction. Kata sambung yang bersifat paralel. Jadi ini tidak bisa terpisahkan. Not only pasti berhubungan dengan but also. Neither, nor, either, or, both, and, whether, or not. Example, neither I nor my friends are going to school right now. Both of mother and her baby are treated in the hospital. So, di sini tidak bisa selalu berhubungan, tidak bisa terpisahkan. Jadi ketika menggunakan not only pasti but also, neither with nor, either with or, both with and. Now is subordinating conjunction, kata sambung yang memiliki dua kalimat di dalamnya. batas bahu, while, whether, where, before, after, then, since, because, to, how, until. I was watching TV while my mother is cooking. I went to supermarket, then the salon. Okay, do you understand, guys? Next, interjections. Interjection adalah ucapan pendek yang digunakan untuk mengungkapkan emosi, seperti wow, huh, hello, hi, dear. The example is wow, it's a great idea. Wow, that's great. It hurts me. Huh, you are great. This cake is yummy. So, the interjection itu selalu diikuti oleh tanda koma atau seru. Okay, let's get exercise, guys. She gets a beautiful dress on her birthday. She ini menunjukkan subjek, gets verb, a is article, beautiful, cantik itu adalah, yeah, that's right, adjective. Dress, noun. On, prepositions. Her birthday, possessive, adjective. She often talks to the boys and the girl after class. She, subject pronoun. Often, adverb frequency. Talks, verb. To is for connecting with the boys and the girls. The boys is noun and is conjunction.
Girls, noun. After, conjunction. Class, noun. Thank you guys. Does anyone have any questions? If you have any question, please directly type your questions in the comment. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.